Kita kan tahu banget bahwa saat ini dunia digital udah nggak asing sebenarnya sama NFT ya. Cuman NFT itu sendiri kan banyak banget mungkin dari ilustrasi. Sekarang juga masuk ke dalam dunia teknologi music gitu ya. Dan itu udah common gitu ya, common di baik di anak muda maupun mungkin ada sebagian juga yang usianya sudah cukup umur gitu ya. Nah ini aku ingin mengajukan pertanyaan nih, mungkin ke salah satu aja, ke Mas Raya atau ke Mas Brian. Sebenarnya penjelasan mengenai NFT itu sendiri gitu dan cara menggunakan NFT itu kayak gimana? Mungkin salah satu Mas Raya atau Mas Brian bisa ceritain dulu gitu. Thank you, halo teman-teman, selamat sore. Nanti Mas Brian boleh tambahin ya, Mas Brian. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum familiar sama NFT, dari singkatannya aja NFT itu adalah non-fungible token. Nah, yang perlu di-highlight tuh sebenarnya di non-fungible-nya. Kenapa perlu di-highlight? Karena yang membedakan adalah non-fungible itu artinya nggak bisa dibagi-bagi. Artinya itu unik dan tidak bisa didistribusikan. Kalau misalnya, ini misalnya punya uang 100.000, kita ke bagi, tolong dong tukar 100.000, gue bisa dapat 20-an ribu 5. Nah itu fungible karena dia bisa dibagi dan bisa dipecah-pecah. Nah kalau non fungible itu nggak bisa dibagi dan nggak bisa dipecah-pecah. Itu bentuknya adalah digital asset yang sit on top of blockchain technology gitu. Jadi yang membedakan NFT adalah itu. Mungkin Mas Brian bisa tambahin. Mungkin kalian udah pernah dengar istilah Web 1, Web 2, Web 3, udah pernah sebut? Di sini ada yang pakai Wikipedia pernah? Semua pasti use Facebook or Instagram juga kan? Ya, jadi kalau teknologi like Wikipedia, Google, itu yang one direction, yang kita hanya bisa membaca, itu adalah teknologi Web 1 di tahun 90-an. Web 2 itu contohnya kayak Facebook, Instagram, dan social media, itu pada saat 2004-an, itu di mana ada two ways, jadi kita bisa membaca dan kita bisa interact juga. Kita bisa leave a comment, atau upload something to the internet. Here permasalahan di Web 2 itu kalau misalkan kita upload post something ke Instagram, itu datanya bukan punya kita. Jadi it stores somewhere in Instagram server or Facebook server, and once mereka decide to ban you or delete that foto gitu, itu selamanya akan hilang gitu. Di Web 3 ini berbeda karena menggunakan teknologi blockchain, which blockchain ini adalah network yang kalau pernah dengar istilah mining, ini jadi network yang saling validation each other. Jadi distributed network, tidak ada centralized server yang mengatur suatu ini, jadi desentralisasi. Nah makanya ini this digital asset ada di network tersebut dan kita really own the object, the digital assets, unlike in Web 2 gitu sih. Oke, nah berarti ini kan bentuk NFT dan kegunaannya tuh apa tuh? Kalau saat ini tuh NFT bentuknya bisa macam-macam. Kalau yang teman-teman mungkin lebih familiar sekarang itu adalah dalam bentuk digital art. Kalau di awal tahun teman-teman ingat ada satu satu orang yang namanya Ghazali mengeluarkan Ghazali Everyday. Nah itu kan bentuknya foto. Tiba-tiba semua orang setelah itu banyak yang upload foto dijadiin NFT. Memang kebanyakan saat ini NFT itu masih bentuknya digital art. Makanya seneng banget bisa ketemu Mas Brian. Karena dengan ketemu Mas Brian itu kita jadi lihat bahwa NFT itu bukan cuma digital art aja loh. Tapi bisa dijadiin musik bisa dijadiin NFT. Yang mana itu sesuatu yang baru banget dan sesuatu yang beda banget, sebelumnya nggak pernah ada nih musik bisa jadi NFT. Jadi so far kegunaannya itu. Mungkin Mas Brian ada tambahan? Ya, jadi NFT ini sebenarnya sebuah medium baru ya, bukan cuma di seni tapi medium gimana caranya seorang creator can interact di medium baru bersama penikmatnya gitu. Contohnya yang diimplement ini adalah musik gitu. Kalau di musik biasanya kalau dulu dari piringan hitam dan lain-lain, anggap ini sebuah medium baru gitu. Dan bisa diimplement juga di seni. Tapi itu bisa kecolong nggak sih Mas? Nantinya gimana tuh kalau musik? Terus kalau misalnya musik kan bisa nggak kita play gitu kan?
musiknya itu, terus misalnya kita dengerin ke orang terus tiba-tiba di copy di handphone gitu. Nah itu penanggulangannya gimana tuh Mas Brian? Mungkin sebelum ke situ Mas Brian ceritain the concept of konsepnya ya. Jadi kalau the music NFT that we're doing itu di sini namanya Netra Decentralized Music. Itu jadi kalau misalkan music in general, the traditional music industry, sebuah pemilik lagu ini cuma bisa ada satu orang, satu entity kayak label atau artisnya doang gitu. Tapi what we're trying to do, kita pengen membagikan kepemilikan NFT musik ini, jadi bisa banyak orang yang memiliki lagu tersebut gitu. Jadi simpelnya like this, kemarin kalau sempat tahu Titi DJ ngeluarin lagu Tulus, ya itu sempat viral. Di Twitter ada yang nanyain, Bu Titi jangan mau kalah juga dong, bikin juga lagu yang balasannya tulus gitu. Kan hati-hati di jalan, Titi DJ gitu. Oh, nice. Bikin balasannya lagu tulus, Titi DJ bikin deh versinya NFT gitu. Nah jadi karena ini adalah hasil dari fans-fansnya yang mau membuat lagu itu to be real gitu. Jadi Bu Titi DJ mendesain buat membagikan hak miliknya kepada fans juga gitu. Oh, that's nice. Jadi 50% of the song ownership-nya ini dibagikan menjadi 500 NFT. Wow. Each NFT represent 0.1% of the ownership. Ownership-nya ini apa? Selain kepemilikan lagunya, ini juga kepemilikan royalty. Jadi we distribute the song to 30 different streaming platform, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. They will pay every time the song is streamed kan, didengar gitu. So this one will be collected, and kepemilikan yang pemegang NFT tersebut bisa mengklaim royalty tersebut gitu. And it lasts forever. Jadi kalau lagi belanja di supermarket dengar lagu ya Titi DJ yang Tulus tuh, holders NFT-nya itu sebenarnya dapat royalti. Setiap lagu itu diputar, dan itu akan teman-teman yang dapatkan punya NFT. NFT-nya akan mendapatkan royalti. Wow, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. So sebenarnya kayak NFT tuh bener-bener kayak peluang juga ya di masa depan ya. Maksudnya sebenarnya mungkin hak cipta juga bisa menjadi dapat royalti dengan berkali-kali lipat dengan memang dengan diadakannya si NFT ini, terus diputar juga itu ada calculation ya, sehingga sebenarnya bisa menghargai dan mengapresiasi si penciptanya tersebut. Gitu ya. Justru NFT itu bisa ngerubah gimana cara artis itu sekarang mendatangkan revenue. Kalau dulu bikin lukisan, kita bikin lukisan, saya jual ke Mas Brian, ya udah saya dapat duit dari Mas Brian. Mas Brian jual ke Bagi, ya udah saya nggak dapat duitnya. Yang dapat duitnya adalah Mas Brian. Kalau dengan NFT yang saya jual ke Mas Brian, saya dapat duitnya. Mas Brian jual ke Bagi, saya tetap dapat duitnya juga. Gitu, yang membedakan adalah ownership-nya, bahwa setiap NFT itu adalah ada yang punya nih. Nah, yang punya itu berhak mendapatkan royalti gitu. Jadi kalau untuk seniman ya beda, zaman dulu tuh ya udah orang bikin lukisan harap kebeli, abis itu ya udah dibikin lukisan baru lagi yang lain gitu. Tapi kalau yang ini sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain, akan ada passive income yang datang kalau misalnya hasil karyanya itu diperjualbelikan gitu Bagi. Nah berarti kan ini sebenarnya udah jadi bagian the future of the economy of art ya gitu ya. Nah mungkin bisa nggak sih tuh ngejelasin kayak NFT itu ada kategori apa aja sih gitu? Apakah cuman musik doang atau apa nih yang bisa di NFT-kan gitu? Mungkin dari teman-teman di sini belum ada yang tahu gitu. Pada dasarnya semuanya bisa di NFT-kan teman-teman. Even kalau teman-teman pernah dengar Jack Dorsey, itu CEO-nya Twitter, dia ngejual tweet pertamanya dia for $2,9 juta. Itu tweetnya dia loh, maksudnya bukan berbentuk aset, bukan berbentuk art, it's just a tweet yang dia jual jadi NFT, dibeli $2,9 juta. Jadi anything can be NFT gitu. Mungkin Mas Brian bisa nambahin. Ya, jadi apapun bisa jadi NFT, even real asset ya. Contohnya kayak ada juga apartemen yang dijual sebagai NFT, NFT-nya sertifikat, plot of land. Nah, even a car can come with the NFT as a certificate gitu. Jadi ya, it's not only digital asset, tapi bisa juga stick to real asset juga.
Yeah. So everything can be NFT. Oke, jadi NFT sebenarnya bukan cuman orang-orang art aja ya, maksudnya yang bisa ikut berkecimpung di situ. Akan tetapi dari tweetan mereka, yang hal yang very simple tuh sebenarnya bisa di NFT-kan ya. Dan sebenarnya NFT ini juga banyak plus-plusnya, apalagi untuk pencipta-pencipta seperti penyanyi, pelirik, pencipta musik segala macam, untuk bisa membantu penciptanya sebagai alat investasi juga. Dan so many layers gitu ya yang dapatnya. Nah sebenarnya seperti apa sih pembuatan NFT dan siapa saja sih yang membuatnya dari sampai dengan NFT itu terbentuk sampai dengan saat ini gitu? Kalau siapa aja pembuatnya, siapa aja bisa jadi pembuat NFT. Maksudnya kalau teman-teman lihat Gozali, dia benar-benar cuma consistently foto selfie selama 3 tahun, 4 tahun. Itu benar-benar bisa siapa aja dong, maksudnya orang, kita pun juga bisa selfie selama 3 tahun itu kita jual sebagai NFT. Jadi basically semua orang bisa jadi pencipta NFT bagi. Jadi bisa jadi kreator ya? Bisa jadi kreator, walaupun kalau memang mau mendapatkan value ya harus ada estetikanya lah gitu. Maksudnya Gozali, with all due respect to Gozali ya, dengan inovasinya dia dan keberaniannya posting dan segala macam, itu kalau misalnya dia nggak dibantu sama beberapa influencer di Jakarta, nggak akan seterkenal itu NFT-nya, nggak akan banyak yang beli. Jadi memang he's a very lucky guy, NFT-nya laku sekian banyak, tapi memang tidak bisa dipungkiri NFT yang nilai estetikanya bagus itu juga sebenarnya justru lebih gampang untuk dijual daripada si foto selfie-nya. Mungkin gak ada yang mau beli juga gitu foto selfie gue 3 tahun kan. Mau dicoba? Mau dicoba? Sebenarnya kalau misalnya NFT itu bisa dijual di mana aja sih Mas? Saat ini kalau mau beli NFT cuman di marketplace yang memang runs on a blockchain. Karena itu tadi kan NFT menggunakan blockchain, pembeliannya semuanya ke-track, jadi nggak bisa dipalsuin. Kita bisa lihat, oh Mas Brian habis beli NFT apa, itu tuh kita bisa lihat gitu, semuanya terdata. Nah marketplace yang sekarang udah lumayan banyak tuh bukan lumayan banyak, paling besar mungkin kalau teman-teman pernah dengar OpenSea, Gozali jualnya di OpenSea. Lalu ada beberapa marketplace lain yang menggunakan blockchain teknologi yang lain. Kita juga sekarang ada di Indonesia tuh ada Tokomall, Sormorbius, ya. Oke. Gitu. Kalau di luar negeri tuh udah mulai banyak, ada Rarity, Object, OpenSea, even ada Foundation app gitu. Jadi udah mulai banyak juga bagi platform-platform yang sebagai marketplace untuk NFT. Dan di sini juga same like NFT. NFT with the underlying technology blockchain, we can make everything transparent, trustless gitu. Tapi kalau misalkan karena it's trustless dan transparan dan kita tidak tahu itu siapa gitu, it can be juga dipakai buat something yang illegal. Karena tidak tahu orangnya, bahkan kripto ini industrinya dipakai buat di pasar gelap gitu dan lain-lain karena anonymous kan. Pasar gelap tuh maksudnya gimana tuh? Ya misalkan like drugs dan lain-lain di deep web. Oh black gitu. market. Dark web. Itu kalau di kriptonya, kalau di NFT-nya sering juga terjadi fraud di mana karena we don't know who's behind the project kadang-kadang. Yeah. Ada juga yang namanya rug pull. Jadi misalkan dia udah kasih roadmap, ini loh plannya sampai 2025 gitu. Terus ternyata NFT udah ke sold out semua, tiba-tiba orangnya hilang. Nah itu rug pull dan juga bisa ada a lot of scams. Karena misalkan if kita salah klik link aja atau apa, NFT kita yang di wallet bisa aja hilang gitu. Dan we don't know who steal that NFT karena anonymous gitu. Berarti partnership atau media yang digunakan juga memang harus kita lihat track recordnya, trustnya gimana gitu ya. Nah sebenarnya kayak cara... Sorry bagi, ada satu lagi sih mungkin kekurangan dari NFT ya. Dan again kalau kita lihat kurvanya adopsi NFT di global, even di Amerika pun itu tuh kalau kurvanya begini nih, nah kita tuh bener-bener Amerika tuh masih di early stage banget, apalagi kita gitu. Okay. Nah dengan berkembangnya waktu seharusnya akan ada cara untuk meminimalisir ini. Jadi kekurangannya adalah setiap mau melakukan pembelian NFT itu ada yang namanya gas fee.
Nah, gas fee itu adalah daya yang dikeluarkan oleh energi yang dikeluarkan untuk melakukan transaksinya. Nah, itu tuh sebenarnya ada yang bilang itu nggak bagus buat lingkungan gitu, karena kan nggak memakan energi yang besar kan. Oke. Gitu. Tapi again karena kita masih di early stage banget, pasti akan ada orang-orang yang nantinya membuat teknologi untuk meminimalisir si gas fee itu. Oke, berarti sebenarnya makin ke depan sebenarnya kan juga ketahuan ya kesalahan, kekurangannya apa dan terus diperbaiki ya gitu. Nah sekarang mungkin di sini teman-teman ada yang nggak tahu cara membuat NFT itu gimana gitu. Mungkin bisa bermainnya gimana secara singkat dari Mas Raya atau Mas Brian mau jelasin. Mungkin gitu. Mas Brian nanti di NFT ya, apa di musik ya gitu. Kalau untuk yang artwork teman-teman jadi sebenarnya nggak segampang sih. Maksudnya gambar dulu gitu, udah jadi artnya di save and then ada satu proses yang namanya minting. Nah minting itu adalah membuat gambar tersebut menjadi sebuah NFT. Dimana pada saat minting itu berarti udah identity dari si gambar itu kita pindahin ke blockchain. Supaya jadi bisa ke-track nih siapa yang nanti beli, siapa yang nanti ambil dan segala macam. Dari tadi gambar terus dia minting di website, habis itu next step-nya adalah ya gimana cara jualnya. Karena kalau minting semua orang bisa minting. Kita foto nih, saya foto Mbak Gi sekarang, Mbak Gi terus gue upload ke OpenSea, itu udah jadi NFT gitu. Tapi again, auto selling ya? Tapi kalau misalnya nggak ada market yang mau beli, ya buat apa gitu. Oke, berarti perlu nggak adanya kayak we call it a collective, but misalnya kelompok-kelompok gitu ya, kayak model Discord segala macam, atau satu kelompok-kelompok yang bisa kayak ngebantu nge-push gitu kan, karya bantu ya nge-tweet karya gue atau gimana gitu. Ada nggak kira-kira bisa ngebantu juga nggak selling NFT gitu? Justru kalau kita mau masuk ke dunia NFT itu yang perlu dipertimbangkan tuh sebenarnya cuman 3. Satu dari sisi artworknya itu bagus atau enggak. Dari sisi roadmapnya itu bisa direalisasikan atau enggak. Maksudnya masuk akal nggak sih roadmapnya? Yang ketiga yang paling penting justru komunitas. Kalau nggak ada komunitas dan NFT-nya nggak akan jalan. Gitu. Karena komunitas itu istilahnya adalah the investor gitu. Investor dari NFT lo. Kalau misalnya lo nggak punya, nggak ada komunitasnya, dan supaya seninya kelihatan sama orang banyak kan jadi susah. Nah sekarang tuh kalau teman-teman mau masuk ke komunitas-komunitas NFT udah banyak banget di apa aja Indonesia. Tuh selain di yang paling besar ya ada yang namanya ID NFT. Terus juga ada kemarin gue datang acaranya Utopia NFT itu juga komunitas gitu. Mungkin Mas Brian ada tambahan? Ya, Utopia sama ID NFT. ID NFT sih paling besar ya? Iya, paling besar. Mungkin Mas Brian mau ceritain kalau bikin musik, karena gue juga pengen tahu. Karena gue juga pengen tahu Mas Brian. Kalau bikin musik tuh gimana? Oke, jadi kalau musik itu sebenarnya ada beberapa jenis NFT musik. Ada yang audio, ada juga yang kalau kita ini royalty sharing. Jadi yang kita jual ada kepemilikan dari musiknya. Nah, kan boleh jualan? Kalau bisa bikin lagu bagi. Kalau apa? Kalau bisa bikin lagu lo boleh jualan. Lo bikin ya sekarang? Kayak senjal ya enggak? Jadi kalau Netra currently kita sistemnya curated. Jadi emang kita by invitation artis yang misalkan udah ada name di industri, kita collab with them. Tujuannya apa? Biar mereka menjadi suatu lead untuk nantinya di saat platform itu menjadi public gitu. Ada suatu contoh gitulah, role model gitu. Nah prosesnya sebenarnya seperti ini, the artist need to make sure that the song yang mereka punya itu adalah milik mereka dan bukan terikat dengan label. Yang penting mereka ada penulisnya dan mereka bisa menjamin itu. Then we will distribute this song into streaming platforms dan distribusi di media lainnya. Dan juga kita memiliki persetujuan with the artist, berapa nih mau yang dibagi kepada fans gitu. Mostly mereka 50% yang mau dibagi pada fans. Kalau selling tuh fans ya jadi bilangnya ya? Fans, ya. Justru malah fans tuh sebenarnya dibeli gitu, dibelinya sama fans gitu ya? Oke. Misalkan mostly 50% yang dibagi dan dibagikan menjadi ratusan NFT atau berapa NFT gitu. Nah NFT ini akhirnya kita set price dan nominal
dan akhirnya dijual gitu, di mint langsung directly di website. And kita juga discuss sebenarnya gini, ada beberapa artis yang mau taruh beberapa NFT tersebut, itu ada perks. Jadi misalkan ada meet and greet, ada juga yang bisa langsung, if you buy this ticket, bisa loh sebagai tiket konser gitu. Bisa loh misalkan kemarin Pak Erwin Gutawa bikin lagu, tablature-nya dikasih gitu kalau beli NFT-nya gitu. Ya, Bisa jadi, langsung jadi beli di situ gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi a new way to connect with fans gitu. Oke. Jadi how to connected to the fans tuh sebenarnya dia juga bisa mengkoleksi si hasil dari karya dari si teman-teman musisi ini ya gitu. Oke, sebelum kita ke next selanjutnya, mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya? Tapi sering denger banget gitu soal NFT itu. Tadi kan ada sedikit dibahas tentang NFT yang Gojali ya. Iya. Nah, itu menurut aku kan hanya sebuah foto selfie. Lalu ada juga NFT yang berbentuk seniman atau mungkin desainnya estetik mungkin. Nah, itu kita itu menjual, lalu supaya mendapat nilai NFT tersebut itu mengacunya dari apa sih gitu? Ya. Kok semua orang bisa menjual NFT? Ya kan, semua orang bisa login di OpenSea. Udah itu aja sih mungkin. Thank you, Mbak. Ya oke. Oke. Jadi mungkin di sini ada yang suka collect limited edition stuffs, ada. Tapi pastinya kalau limited edition stuffs biasa harganya lebih mahal daripada regular ya, yang biasa gitu. Kenapa? Karena limited. Nah actually selain Gozali ini digoreng-goreng dan lain-lain, ada suatu hal yang he's very smart about. Kalau misalkan lihat di page OpenSea, di collectionnya, kita bisa lihat di profilnya ada tulisan this photo itu taken dari tahun 2018 sampai 2022. Which mean foto itu tidak akan bisa diproduksi lagi. Artinya itu limited sampai segitu. And of course Gozali kenapa yang itu sangat bagus, karena itu digoreng juga dari community, of course community first, and he's the pioneer of it gitu. Dan dia stated kalau itu limited dan tidak bisa di-mint lagi gitu. Ada cap-nya gitu. Jadi mungkin exclusivity juga ya Mbak, gitu kayak Gozali tadi kan, ya gue cuman produce selfie gue 4 tahun nih, udah 2025 mungkin gue nggak begini lagi gitu. Jadi orang-orang kan akan berlomba-lomba untuk punya, karena oh Gozali lagi terkenal sekarang gue beli deh gitu. Dan ngerasa bahwa eksklusif gitu, gue punya, yang lain nggak ada yang punya selain gue gitu. Nah itu I think it's salah satu kelebihan dari NFT adalah itu tadi. Limited stock lah ya. Eksklusivitinya bagi. Karena kayak ada, nah kalau teman-teman suka lihat ya NFT, contoh paling terkenal si Bored Ape Yacht Club, pernah lihat nggak sih yang gambar monyet itu? Nah itu sih, walaupun gambar monyet bentuknya JPEG, terus kita bisa save as di komputer gitu ya. Itu kalau misalnya kita datang, kalau misalnya si Bored Ape Yacht Club ini bikin party, yang bisa datang ke party itu adalah orang-orang yang punya NFT-nya. Jadi bisa party sama Justin Bieber, sama Eminem, sama siapa. Itu kan eksklusif kan gitu. Nggak semua orang bisa ikut party tersebut. Jadi memang exclusivity salah satu daya tariknya juga dari NFT. Yeah. Jadi sebenarnya like traditional art juga ya, bisa dibilang kan ada suatu lukisan juga yang misalkan dihargakan lebih tinggi daripada lukisan lain. Ya. Misalkan kalau kayak kenapa suatu Picasso harganya bisa lebih mahal dibanding yang seniman baru gitu. Yeah. Di sini sebenarnya kita juga bisa lihat why Picasso ini mahal, karena actually di lelang itu mereka juga lihat pemilik-pemilik sebelumnya ini siapa. Yeah. Dan ini also implement in NFT where misalkan kayak Bored Apes kenapa harganya bisa naik, kenapa bisa mahal, karena the one who buy the collection itu juga artis-artis yang sudah ada nama dan lain-lain kayak high profile figures gitu. Oke. Jadi somewhat related to that, ya. Yeah. Nah jadi sebenarnya menggorengnya mungkin bisa dari situ juga ya gitu. Jadi bukan goreng pakai minyak goreng maksudnya, tapi gorengnya itu mungkin kita bukan melihatnya tuh dari oh ini first pembelinya tuh siapa sih, second pembelinya siapa sih gitu. Mungkin sama seperti karya seni juga kali ya, misalnya setiap mereka berpameran tunggal mungkin setiap karyanya dinaikin 10%, jadi harga karyanya sampai mahal gitu. Nah mungkin di sini ada teman-teman lagi yang mau nanya,
Oke, halo. Nama aku Mutma. Aku awam banget tentang NFT ini, tapi yang dari dulu penasaran itu masalah untuk uangnya itu sih, karena kan di sini bukan pakai dolar yang kita bisa tahu hari ini 16.000, besok berapa gitu. Terus ya itu sih yang lebih aku tanya, penjelasan tentang si uang ini gitu. Iya, karena ini mata uangnya beda gitu kan ya. Itu sih. Thank you, Mbak. Jadi memang untuk membeli NFT as of hari ini itu harus menggunakan kripto. Nah, kripto itu yang bisa aneh-aneh. Kalau yang sekarang kan NFT yang biasanya OpenSea itu menggunakan Ethereum. Ada lagi nanti yang sekarang lagi rising up tuh namanya Solana gitu, atau juga ada Polygon. Memang harus pakai kripto sih, Mbak, gitu. Walaupun udah banyak juga kayak toko kripto gitu kan, udah gampang sekarang untuk beli kripto dan segala macam. Nah, yang keren Mas Brian, ini NFT-nya bisa beli pakai rupiah. Oh ya. Iya. Baru hari ini sebenarnya, nanti jam 8 malam. Jam 8 malam bisa beli pakai rupiah. Nah, Nanti malam jam 8 malam bisa beli pakai rupiah, NFT-nya Eros ya. Ya, Pak Eros Chandra, mungkin ada yang tahu Shilon 7. Ya. Will be releasing his NFT in IDR. Oke, Gitu. nah mungkin bisa jelasin nggak, biar sekalian nih gitu kan, saya kan baru tahu juga ternyata selain kripto, wah ini baru banget gitu, bisa Keren, dibeli Mas pakai Brian, keren. rupiah. Kita beli tepuk tangan dulu dong buat hari ini kita semuanya dong. Wow, amazing, saya baru tahu kalau ternyata NFT-nya bisa dibeli pakai rupiah. Selain dibeli pakai kripto, yang memang kan kita tahu sebenarnya uang kripto sendiri kan juga ada up and down-nya gitu. Nah, ternyata sudah bisa di-convert juga menjadi rupiah. Nah Mas Brian, mungkin bisa nggak menjelaskan kok bisa sih gitu loh membeli pakai rupiah, walaupun nanti sebenarnya baru bisa nanti jam 8 ya launching, cuman kita boleh lah dikit berapa jam lagi, teaser gitu Mas Brian, silakan. Mungkin kita start with alasannya dulu, terus kayak gimana caranya. Jadi sebenarnya alasannya is actually quite simple karena gini, sebenarnya di NFT ya, terutama di NFT music, fans artis ini pengen banget beli NFT dari artis tersebut gitu. Cuma permasalahannya they don't know how to buy it. Karena harus setup wallet, terus harus kirim kripto dari centralized exchange dan lain. Prosesnya tuh bisa sampai 20 buat kalau pertama kali beli NFTs. Why kita pingin adoption Web3 dan NFT ini makin luas lagi, kita need to change the point dari awal itu menjadi lebih mudah dengan mainstream payment method with OVO, GoPay, virtual account, bahkan juga bisa ke Alfamart, Indomaret beli NFT gitu, and curious gitu. Nah, so it will be implement malam ini lagu Pak Eros, dan actually how it works kayak gini. Sebenarnya kan blockchain itu it's a distributed network kan. Ada Polygon, ada Solana, ada Ethereum, Binance dan lain. Dan di dalam Polygon atau Ethereum ini, chain-nya bisa juga ada mata uang lainnya. Misalkan kayak Ethereum tapi di jaringannya, Polygon gitu dan lain-lain gitu. Polygon di jaringan Ethereum dan lain-lain. Nah di sini what we're doing is kita ada rupiah di jaringan Polygon gitu. Jadi kita selalu membuat kayak digital rupiah di mana ini dari payment, ya udah misalnya bayar 10.000 rupiah, di blockchainnya 10.000 rupiah tapi digital rupiah gitu. Jadi dengan ini langsung deh dikirimin NFT-nya ke wallet yang beli itu gitu. Jadi actually ada di baliknya ada di digital rupiah yang kami buat gitu. Tapi memang sangat mempermudah bagi karena Iya, yang bener-bener. Mas Brian bilang, gue pertama kali mau beli NFT, daftar MetaMask, bikin account, bikin Betul, Coinbase, betul. beli kripto, kirim dan segala macam. Iya. Nah, di setiap prosesnya itu tuh ada fee-nya loh. Iya, Ya, jadi betul, maksudnya betul. emang Kepotong mulu 0,5 gitu. gitu kan. Makanya dengan sekarang kalau bisa beli dengan rupiah itu sih sangat membantu banget. Sangat membantu banget Dan- sih ya gitu. Dan sebenarnya Messi dari si music sendiri gitu ya. Ini kayak bener-bener future ekonomi ya. Mungkin kita menginformasikan ini lebih ke music ya gitu. Karena dari si pencipta gitu, how to engage orang gitu bisa dengan menghargai juga membeli karyanya, mendengarkan gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa mengcopy banyak dengan
limited tertentu gitu ya. Itu amazed banget dan bisa dibeli pakai rupiah karena lebih mudah. Nah pertanyaannya tapi Mas Brian, kalau dibeli pakai rupiah itu ada potongannya enggak tetap? Oke, jadi kalian pasti tahu gas fee kan, kalau misalkan di NFT. Ada gas fee Ethereum, biasanya orang paling malas beli Ethereum karena kadang kalau mint bisa gas fee lebih mahal daripada harga NFT-nya. Yeah. Nah kalau misalnya di Netra sendiri, we also want to ditch that point ya. Jadi kita tanggung the gas fee gitu, jadi udah nggak ada fee sama sekali. Wow, yeah. Menarik. Jadi ditanggung semua nih? Ditanggung, because we want to semakin banyak orang juga adopt this Web3 ecosystem. Oke, beri tepuk tangan, dikasih free ternyata. Nah tapi saya mau nanya, berarti kalau misalnya itu gas free, mereka tuh menjadi apa ya, kayak personal atau misalnya dikelola oleh Netra sendiri gitu? Atau gimana, how to this system gitu? Maksudnya apakah mereka nih nih grup A, grup B gitu, atau mereka ada kontrak eksklusif gitu? So ini in case of the rupiah? Ya. Yeah. Oke. Jadi mostly kalau misalkan pernah dengar NFT in rupiah gitu, it's actually you're not buying, ada beberapa yang you're not buying NFT karena itu di custodial wallet. Oke. Meaning that it's Web2. Jadi kalau misalnya kayak Facebook kita taruh data kita di situ, ya udah. Jadi they own the data. Nah kalau what we're trying to do itu tuh benar-benar data yang dikelola atau NFT tersebut langsung milik usernya, jadi tetap berada di private wallet usernya. Ya. Oke, thank you. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau nanya lagi. Ini juga hal baru buat aku, baru tahu kalau ternyata musiknya bisa dibeli dari pakai rupiah dan baru launching malam ini. Ini mungkin pertama nggak di Indonesia? Pertama di Indonesia ya. Pertama di Indonesia, beri tepuk tangan buat Netra. Wow, luar biasa. Kok dari kemarin gue gak di bridging, Bo? Karena memang ini maksudnya selama ini gue research tuh oke deh tahu NFT bisa jadi musik, NFT bisa jadi artikel, NFT bisa jadi apa. Cuman tuh gue bener-bener baca gitu, maksudnya ya internet gitu. Tiba-tiba ketemu Mas Brian yang actually doing NFT musik gitu. Jadi wah emang udah zamannya ya gitu, karena udah ada yang ngejalanin di Indonesia gitu. So bener-bener ini sih thumbs up buat Mas Brian dan Netra. Beri tepuk tangan. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya lagi atau yang bermusik atau mungkin berkesenian juga, atau karena gini, seni dan teknologi itu tidak bisa terpisahkan. Begitu juga sebenarnya karya seni kan sekarang udah mulai ada digital ya gitu. Jadi banyak banget penggunaan karya seni menggunakan digital. Nah itu biasanya bisa nggak sih Mas, mungkin kalau belum ada yang nanya, aku nanya ya, itu bisa nggak sih misalnya jadinya collaboration nih seni dan teknologi, jadi music dan juga art gitu ya, lebih dari ilustrasi, tapi mungkin ilustrasinya itu sambil nyanyi sambil ngomong, jadi dua itu masuk gitu ke dalam NFT. Nah itu bisa nggak kira-kira? Oh ya, jadi actually NFT itu bisa semua medium. Jadi misalkan bahkan kayak augmented reality juga bisa, ditaruh musiknya juga bisa, audio visual and everything. Even juga ada code, orang mau jadi itu NFT juga. Jadi everything bisa sih possible. Ya, mungkin Pak. Mungkin contohnya bagi, karena saya mewakili Kompas Gramedia. Kompas Gramedia itu di tanggal 27 atau 28 Juni kemarin mereka merilis NFT pertamanya. Bentuknya itu adalah cover koran dalam cover koran dalam bentuk 3D yang muter-muter. Oke. Nah gitu, jadi bentuknya tuh bisa apapun. Nah itu mau lo tambahin lagu kek, itu mau lo tambahin video kek, itu it can still be an NFT gitu. Oke, nah berarti semuanya sebenarnya mediumnya bisa dikolaborasikan ya, gitu. Nah mungkin di sini ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan. Oh oke. Sore, aku Juan, aku mau nanya. Jadi aku dulu pas awal kuliah sempat juga belajar NFT. Nah, aku pakainya Tezos saat itu. Nah, jadi aku nggak ngertinya di bagian saat kita punya konsep artwork nih, tapi kita nggak tahu kita harus menjualnya itu berapa Tezos. Nah, sedangkan itu kita itu orang pemula. Nah, gimana kita punya konsep yang unik, tapi kita masih pemula, otomatis kita harus naruh harga yang rendah. Nah, gimana caranya supaya adil juga buat kita, harganya nggak jatuh banget.
Makasih. Thank you Mbak pertanyaannya. Ini kok menurut personal opinion ya Mbak, nanti Mas Brian mungkin punya pendapat yang beda. Kalau menurut saya Mbak itu tetap harus ada benchmark sih Mbak. Kita tetap harus ngelihat dulu di market atau di marketplace yang sekarang, art sejenis itu kira-kira harganya berapa gitu. Jadi kita mesti tahu dulu harga pasarnya supaya juga nggak ketinggian juga nggak kerendahan gitu. Gitu sih Mbak. Jadi benchmark aja ke yang udah ada di marketplace-nya gitu. Mungkin Mas Brian ada pendapat lain. Oh ya, and also the community ya. Jadi mostly project-project yang successful itu biasa mereka udah campaign dari beberapa bulan sebelum. Dan what they're building up itu community, mereka gabungin di Discord dan foundersnya ini engage with the potential NFT buyers gitu. Makanya dari situ if we set a price, kalau kita benar-benar engage with the audience gitu, ya it will likely to be successful, more successful. Iya benar Mbak. Ya. Jadi community sih Mbak. Maksudnya sekarang tuh Mbak masih main Twitter nggak? Iya kan? Nah di Twitter kan suka ada Twitter Spaces tuh Mbak. Nah itu tuh ikut aja setiap ada itu, terus mulai memperkenalkan diri dan segala macam, build relationship-nya dari komunitas itu. Nanti akhirnya bisa kenal-kenalan, bisa ngobrol-ngobrol, jadi bisa tahu juga kira-kira nih kalau gue jual nih di berapa sih gitu. Karena kayak kita mau rilis NFT Co-Givers itu di bulan mudah-mudahan di akhir September atau di awal Oktober. Sampai sekarang kita belum menentukan final price-nya berapa. Kita akan lihat nanti dekat-dekat itu kira-kira marketnya lagi kayak gimana baru kita set deh gitu. Jadi in terms of pricing sih kita be flexible aja sama itu dapetin sense dari community. Bisa disebutin nggak? Boleh nggak disebutin? Boleh ya. Siapa sih senimannya yang akan launching? Apa musiknya gitu ya? Penciptanya siapa? Tadi kan mungkin sudah dikasih tahu Mas Eros Jarot dan juga Stella Chandra. Mas Eros Chandra, sorry kok Eros Jarot lagi ikutin Fanny, ikutin si Hani. Nah berarti sama Stella on Seven. Nah mungkin tuh kayak gimana? Nanti bisa main cepet-cepetan kah atau bagaimana? Oke, jadi kalau minting di sini kita ada 77 NFT. Jadi hanya 77. Hanya 77. Biasanya Oke, kalau project 77. NFT bisa 10 ribuan itu atau berapa. Ini oleh Pak Eros ya, jadi 77. Ya, jadi kalau malam ini Pak Eros itu 77 NFT. 77 NFT ya. NFT, kalian udah main gacha di sini, pernah main gacha? Mungkin game yang ya. Sistemnya itu kayak gacha, jadi ada 9 yang rare, ada 3 yang legend gitu. Nah ini akan diundi gitu, jadi kalian mint, kalian bisa langsung with mainstream payment method kayak OVO, GoPay, nah itu langsung masuk ke wallet kalian. Nah of course the first step, you need to make wallet dulu, yang kami rekomendasikan Coinbase wallet. Nah misalnya if you got any questions atau apa, bisa langsung ke netra.live. Atau enggak ke Instagramnya Netra Live, itu di bio, ke Telegram kami aja, kami akan guide gitu. Feel free to ask anything, bahkan bukan NFT juga, Web3 juga, everything ya. Harganya berapa Mas Brian? Langsung ditembak. Harganya berapa? Terus penciptanya siapa aja selain yang tadi disebutkan? Mungkin bisa nggak dikasih teaser kan udah tinggal berapa jam lagi? Jadi this song kali ini judulnya Buying Lego with My Son by Pak Eros Chandra, Sheila on Seven. Jadi emang ini benar-benar purely dari karya Pak Eros dan the artwork dari tim Netra. Ya, jadi it will be very limited dan ya jadi ini merupakan royalty yang paling besar juga sih yang diberikan kepada NFT users gitu. Jadi kalau misalkan biasanya itu 0,1 percentage royalty, kali ini yang diberi 0,65%. Ya, jadi quite big ya. Ini belum gajian ya, gue pengen beli sih. Harganya 477.000. Jadi it's actually quite affordable dibanding ya kalau lihat NFT yang udah di OpenSea harganya bisa 0,1 millions of dollars. Tapi ini berarti musik baru atau musik lama nih Mas? Ya, gali lagi. Jadi sebenarnya musik it's flexible. Bisa musik lama, bisa musik baru. Tapi yang penting adalah pemiliknya benar-benar dari artis tersebut. Mulai dari penulisnya dan masternya benar-benar dari punya artis tersebut. Ada juga kemarin
yang unik dari Pak Erwin Gutawa, Maestro Indonesia ya. Jadi beliau merilis lagu yang sudah pernah dirilis pada tahun 1986. Itu jadi album pertamanya Ruth Sahanaya. Mohon maaf, belum lahir. Yeah. Oke. Album pertama Ruth Sahanaya udah zaman dulu banget kan ya, udah dari 86, terus itu dulu dirilis with one of Indonesian publisher, tapi karena Pak Erwin Gutawa adalah pemilik lagunya, dia bisa lagi rilis ulang menjadi medium baru, jadi NFT gitu. Jadi as long as it's your song, mau lagu lama atau lagu baru, bebas ya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini sama dua narasumber saya yang kece-kece. Satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau aku kebetulan sama Kompas Gramedia cukup dekat karena saya penulis di dalam Kompas Gramedia juga ya. Tapi yang menarik ini, ya kebetulan aku paling suka itu dengan generasi muda gitu ya. Dan aku paling nggak suka kalau ada kata generasi muda itu katanya kayak generasi strawberry doang gitu. Yang menarik tapi begitu itu hancur gitu ya. Apalagi di sini kan semua anak-anak muda gitu. Nah hari ini kan dibuktikan bahwa anak-anak muda itu oke. Tapi yang menarik gini, NFT ataupun apapun juga, zaman sekarang kan banyak anak muda yang kepingin masuk itu hanya untuk dapat cuan. Ya. Nah apa tantangannya kalau kita lihat justru anak-anak muda itu makin generasi Z ya. Sekarang Gen Z gitu ya. Bukan generasi kolonial gitu, atau udah mulai masuk generasi alpha yang harusnya makin kritis, makin gampang connect ke the world gitu ya, dan makin kreatif. Nah, apa yang harusnya bisa dipakai dengan gerakan-gerakan NFT ini atau ya dunia yang makin metaverse ini? Itu aja pertanyaannya. Thank you, Mas. Aku Sugianto Tan. Ya, sekaligus sebenarnya bapaknya Bray. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Mas Gus. Thank you Mas, setuju banget bahwa kebanyakan mungkin hampir semua orang gitu masuk ke dunia NFT karena mau dapet cuan gitu. Justru challenge-nya adalah di edukasinya sih Mas. Makanya kita dan Mas Brian gitu dan Distrik Seni kita bikin NFT untuk edukasi. Karena kita pengen ngajarin anak-anak Indonesia bahwa NFT itu bukan cuma buat cari duit loh gitu. Bisa banyak banget kegunaannya NFT kayak project Cogivers yang nanti akan launching. Ya untuk teman-teman yang mau cari cuan silahkan, tapi pada visinya Cogivers itu pengen memeratakan edukasi di seluruh Indonesia gitu. Jadi uang yang akan kita dapat dari jualan NFT akan kita salurkan untuk pemerataan edukasi. Tapi itu kan dari visi Cogivers-nya, kita nggak bisa mendinai bahwa user-usernya pasti in it for the money gitu Mas. Tetap akan ada yang melakukan itu, justru kita filternya di komunitasnya sih Mas. Kita harus build strong community bahwa ini komunitas yang memang percaya sama edukasi gitu misalnya, atau ini orang yang percaya sama fashion gitu. Kalau di komunitas kita memang banyak believernya, seharusnya projectnya jalan. Kalau di project banyak flippernya Mas, ya udah mereka benar-benar cuman in it for the money gitu. Mungkin Mas Brian ada pendapat lain. Ya, flippers pastinya emang nggak bisa diatur karena it's an open sea, benar-benar jadi decentralized web, we don't know siapa itu. Tapi what we can do di sini di NFT ini itu di underlying platform, it's the blockchain gitu. Jadi blockchain itself itu suatu sarana gimana actually we can leave a legacy. Because this technology lasts forever, unlike server di Web 2 atau di lainnya yang bisa mungkin server bisa down dan lain-lain, mungkin lukisan yang udah disimpan lama bisa rusak. This technology lasts forever. Jadi yang perlu saat memikirkan untuk create NFT, mungkin bukan sekedar hanya cuan atau untung tadi, tapi how can we make a better impact for the future generation or the current generation gitu. Dan edukasinya itu juga bukan cuman tentang NFT-nya Mas, tapi cara main NFT itu juga harus ada edukasinya karena nggak gampang loh gitu. Maksudnya dulu awal saya masuk Mas ke dunia NFT karena pengen flipping gitu kan, semua orang kayaknya cuan mulu nih gitu, akhirnya masuk dan segala macem, nggak gampang juga, ada strateginya gitu. Mesti lihat projectnya, mesti lihat roadmapnya, mesti lihat foundersnya, mesti lihat segala macam gitu. Jadi banyak research juga yang mesti dikerjain sebelum bisa mainan NFT. Makanya itu yang perlu diedukasi ke anak-anak muda. Nggak apa-apa mau flipping, tapi ngerti dulu dong cara menganalisa project mana yang kira-kira menjanjikan.
Karena tadi Mas Brian sempat bilang ada satu term namanya rug pull. Nah, my first experience di NFT projectnya rug pull. Rug pull, oke. Jadi mereka jual 7.777 NFT itu sold out within 4 apa 5 menit. Selesai sold out, besoknya foundernya hilang. Wah. Ya maksudnya itu udah benar-benar rug pull. Nah kan kita juga nggak pengen anak-anak Indonesia mengalami itu kan, makanya tetap harus ada edukasi bahwa even lo mau mainan NFT aja lo harus ada PR-nya, lo harus ada research-nya gitu. So it's not that easy juga untuk flipping. Berarti gunanya juga komunitas juga membantu ya untuk mendapatkan edukasi juga. Benar. Terus misalnya ada masalah juga mereka bisa push gitu ya. Bahkan kalau mau ngelihat project NFT yang bakal lancar, bakal sukses atau enggak, dilihatnya dari komunitasnya. Yeah. Oke, nah berarti komunitasnya aktif nggak? Komunitasnya banyak nggak gitu? Oke. Last terakhir pertanyaan dari aku, tips and trick nih untuk memainkan NFT. Tadi kan udah dikasih tahu tuh teaser-teasernya, komunitasnya. Mungkin ada lagi nggak? Atau emang harus ada session khusus yang kita bahas dan bagaimana membuat dan lalu mencoba langsung gitu. Silakan, Mas Raya dan Mas Brian. Oke, jadi kalau NFT ya, kalau dari yang what we're doing di Netra, we collab with artists di Indonesia. Yang kita lihat emang yang nomor satu paling penting itu engagement with the fans, audience, target audience gitu. Jadi even misalkan artis yang udah terkenal pun, kalau they don't engage with their fans, itu kalau jual NFT belum tentu laku juga gitu. Oke. Ya, jadi kuncinya tetap engagement and engage with the community. Show them the process, show them what's the story gitu, tell them gitu, about the engagement. Oke. Ya, sama tips and triknya mungkin kalau memang akan ada sesi khusus itu ya lebih enak bagi kita bisa kasih lihat kan secara flow-nya gimana. Tapi on a high level perspektif, ya itu tadi kalau mau ngelihat cara main flipping adalah ngelihat dulu projectnya itu legit atau enggak. Roadmap-nya bisa direalisasikan apa enggak. Kayak project rug pull gue, roadmap adalah kasino di metaverse gitu. Keren banget kan kayaknya gitu. Kasino di metaverse nih gue beli deh gitu. Karena roadmapnya, nah ternyata kan even sekarang metaverse pun belum 100% ada gitu. Jadi setelah dipikir, ya bego juga ya gue gitu, ngapain gue beli sesuatu yang roadmapnya nggak jelas. Jadi kalau teman-teman mau flipping, kalau teman-teman mau main NFT, yang pertama dilihat adalah roadmap, project, founders itu penting. Founders dari projectnya. Dari projectnya. Dari project, kita pengen tahu deh project ini di run sama siapa aja, gitu. Kayak misalnya di Netra, ada Mas Brian, ada Mas Dewa Bujana, ada siapa? Oh legit nih gitu, karena orangnya legit nih. Legit gitu dan kita tahu, karena ada beberapa project yang nggak ngasih tahu. Ada istilah doxing namanya. Doxing. Oke. DOXXING, doxing. Yeah. Nah, doxing itu di saat founders itu memberitahu mereka siapa. Karena kan kalau di Web3 semuanya anonymous kan. Nah, kalau mereka doxing dan itu lebih memberikan rasa kepercayaan bahwa orangnya beneran ada LinkedIn-nya, ada Twitter-nya, ada Instagram-nya gitu. Kita tahu ini orang beneran. Nah, jadi itulah salah satu tips and trick adalah ya dilihat dulu dong founders-nya, dilihat dulu benar-benar research di projectnya, roadmap-nya itu tadi terrealisasi apa enggak, sama hampir setiap NFT project pasti punya Discord. Nah itu masuk ke Discord-nya, terus dilihat di Discord itu aktif apa enggak, orang-orangnya ngobrol apa enggak gitu. Itu tadi yang Mas Brian bilang, semakin engagement-nya tinggi, ya berarti memang komunitasnya legit nih, percaya bahwa ini project bisa jalan. Oke. Jadi research bagi intinya. Jadi kita intinya harus research dulu gitu ya, supaya sebelum kita menentukan gitu manakah kita berpijak ya. Seperti tema berdikari di sesi seni berdiri di kaki sendiri. Sebenarnya ini juga menjadi motivasi teman-teman jika memang mau memulai NFT ini dengan berdiri di kaki sendiri dan juga berpijaknya itu di mana gitu ya, dengan menganalisis siapa sih yang bisa membantu gitu ya untuk menjual karya, mengapresiasi gitu ya. Mungkin last key message dari Mas Raya dan juga Mas Brian apa sebelum kita menutupi acara pada sore hari ini? Kata-kata terakhir, kalau ini aja sih teman-teman,
yang perlu teman-teman sadari adalah NFT atau blockchain, kalau ngelihat kurvanya tadi itu benar-benar is still at the very beginning of the road gitu. Masih panjang banget, masih banyak banget yang bisa dieksplor terkait dengan NFT, Web3 dan blockchain. Jadi nggak usah FOMO, intinya gitu sih teman-teman. Kalau pesan dari gue adalah nggak usah FOMO. Kayaknya kan semua orang kemarin beli NFT, woi pada punya. Kalau memang belum saatnya nggak usah dipaksain. Maksudnya kalau kita belum ngerasa pede ya udah ntar aja. Karena ini investasi, maksudnya dan ini uang yang lumayan gitu kan, maksudnya benar-benar uang beneran gitu, bukan uang bohong-bohongan. Jadi kalau memang belum siap untuk masuk ke dunia NFT, ya udah nanti dulu aja, toh semakin lama semakin banyak NFT project lagi yang akan keluar gitu, jadi nggak akan kehabisan juga project NFT. So I think belajar dari pengalaman pribadi, ya jangan FOMO sih, ya itu gue FOMO kemarin dapat project Rakpool karena semua orang beli, gue juga pengen beli, gue harus beli sekarang gitu. Oke, jadi yang penting tuh learn dulu aja ya gitu. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Raya. Dan key message terakhir dari Mas Brian gimana? Oke, mungkin dari saya, blockchain is just NFT itu it's just a tool. Jadi underlying teknologinya blockchain, and I believe that most of Web3 people believe that it will last dan akan menjadi teknologi yang mainstream. This is the start, and yang paling penting emang do your own research, mau gimana pun, as an investment dan lain-lain, you know the best what's the right for you. Thank you Mas Brian. Jadi jangan lupa adalah research yang pertama. Beri tepuk tangan untuk Mas Brian.